Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai daun salam, yang terdiri dari cara budidaya, cara produksi, pemanfaatan, komponen, serta kandungan daun salam. Yang beranggotakan, yang pertama ada Ayu Desi Ramadhani, NIM D500180045. Yang kedua, Adestia Sari Ramadan, NIM D500180136. Dan yang ketiga, Anggun Lestari Ningtyas-Tuti, NIM D500180151. Tanaman salam memiliki nama latin Eugenia Polyantha Wick, dan untuk daun salam memiliki nama latin Syzygium Polyantha Wick dan Eugenia lucidula Mick. Tanaman ini termasuk ke dalam suku Myrtaceae. Tanaman salam digunakan sebagai obat tradisional dan bumbu masakan terutama di daerah Asia Tenggara. Tanaman salam, yaitu di bagian daunnya, mempunyai banyak kandungan kimia terutama minyak atsiri. Minyak atsiri adalah campuran dari beberapa senyawa organik yang mudah menguap, mudah larut dalam pelarut organik, dan memiliki aroma khas tersendiri sesuai dengan jenis tanamannya. Minyak atsiri secara umum mempunyai efek sebagai antimikroba, antibakteri, analgesik, dan meningkatkan kemampuan fagosit. Untuk selanjutnya yaitu cara pembudidayaan tanaman salam. Tanaman salam tumbuh pada tanah dengan ketinggian 0-1.500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 3.000-4.000 mm per tahun pada jenis latosol kehitaman. Tanaman tersebut belum dibudidayakan secara besar-besaran. Sebagian besar hanya tumbuh begitu saja tanpa pemeliharaan. Perbanyakan tanaman salam dapat dilakukan secara generatif yaitu dengan biji, dan secara vegetatif melalui cangkok atau stek. Sebelum penanaman, terlebih dahulu dibuatkan lubang tanam dengan ukuran 60x60x60 cm. Kemudian, pemupukan dilakukan dengan diberi pupuk kandang secukupnya. Biji salam mudah sekali tumbuh, tetapi dalam beberapa hari daya tumbuhnya akan langsung menurun. Hal ini bisa diantisipasi dengan cara biji salam langsung disemaikan setelah diambil dari tajuk di bawah pohon. Secara generatif, biji salam bisa disemai dalam pot kolektif atau pada bedeng penyemaian. Media yang digunakan yaitu kompos atau humus yang telah dicampur dengan pasir. Setelah tanaman tumbuh, untuk mendapatkan daun lebih banyak dapat dilakukan dengan penambahan pupuk NPK. Semai tanaman salam tumbuh lamban sampai umur ketinggian tanaman baru mencapai 10 cm. Pertumbuhan tahun kedua dan ketiga akan lebih pesat dibandingkan tahun yang pertama, yaitu dapat mencapai ketinggian sekitar 6 kali, yaitu 60 cm. Semaian tersebut baru bisa dipindahkan ke lapangan setelah mencapai ketinggian 1,5-2 meter, atau sekitar 5 tahun sejak biji salam disemai. Apabila pemindahan ke lapangan pada saat ketinggian tanaman di bawah 50 cm, maka akan beresiko tanaman mati pada saat musim kemarau. Kemudian, pemanenan salam dilakukan dengan pemetikan daun yang sudah berwarna hijau tua. Daun tersebut dipangkas secara acak pada cabang dan rantingnya. Sudah daun diperoleh dari rantingnya, kemudian daun diseleksi, diikat, kemudian bisa dikirim ke pasar induk dan didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke pedagang sayuran untuk diecerkan. Untuk daun yang akan diproses, untuk pengambilan minyak atsiri, daun dilayukan dengan cara dihamparkan di lantai pada suhu kurang lebih 27 derajat Celcius atau pada suhu kamar, dengan pembalikan intensif selama kurang lebih 3 hari. Cara pembuatan minyak atsiri daun salam. Yang pertama, proses pembuatan ekstrak. Pada proses ini terdapat pembuatan serbuk simplicia dan pelarut. Pembuatan serbuk simplicia merupakan tahap awal dalam pembuatan ekstrak. Dari simplicia dibuat serbuk simplicia dengan peralatan tertentu hingga derajat kehalusan tertentu. Proses ini dapat berpengaruh terhadap mutu ekstrak dengan dasar beberapa hal sebagai berikut. Semakin halus serbuk simplicia, proses ekstraksi semakin efektif efisien. Namun, semakin halus serbuk, maka semakin rumit secara teknologi peralatan untuk tahapan filtrasi. Kemudian,
Selama penggunaan peralatan penyerbukan di mana ada gerakan dan interaksi dengan benda keras seperti logam dan lain-lain, maka akan timbul panas atau kalori yang dapat berpengaruh pada kandungan senyawa. Namun hal ini dapat dikompensasi dengan penggunaan mikrofilm cair. Yang kedua, terdapat pelarut. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang baik atau optimal untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif. Dengan demikian, senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan. Berikut ini faktor utama pada pemilihan pelarut. 1. Selektivitas. 2. Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut. 3. Ekonomis. 4. Ramah lingkungan. Dan 5. Keamanan. Yang kedua, pemekatan atau penguapan, atau dengan istilah lain vaporasi dan evaporasi. Pemekatan berarti peningkatan jumlah partikel solut atau senyawa terlarut. Secara penguapan, pelarut tanpa sampai menjadi kondisi kering, ekstrak hanya menjadi kental atau pekat. Yang ketiga, pengaringan ekstrak. Pengeringan berarti menghilangkan pelarut dari bahan, sehingga menghasilkan serbuk. Masa kering rapuh tergantung proses dan peralatan yang digunakan. Ada berbagai proses pengeringan ekstrak, yaitu 1. Pengeringan evaporasi, 2. Pengeringan vaporasi, 3. Pengeringan sublimasi. Kemudian cara yang keempat pada pembuatan minyak atsiri daun salam yaitu ekstraksi. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut ada dua, yaitu dengan cara dingin dan dengan cara panas. Pada cara dingin terdapat proses maserasi dan perkolasi. Maserasi ialah proses pengekstrakan simplifia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. Sedangkan perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru hingga sempurna atau exhaustive extraction yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Selanjutnya, metode ekstraksi yang kedua yaitu metode ekstraksi dengan cara panas. Yang pertama ada reflux. Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama hingga 3-5 kali, sehingga termasuk proses ekstraksi sempurna. Selanjutnya ada sokretasi. Sokretasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan dengan alat khusus, sehingga terjadi ekstraksi yang kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Selanjutnya ada digesti. Digesti merupakan maserasi kinektik dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan. Umumnya dilakukan pada temperatur 40-50 derajat Celcius. Kemudian ada infusa. Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penanas air mendidih. Temperatur terukur 96 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius selama waktu tertentu, biasanya 15-20 menit. Kemudian ada decok. Decok adalah infus yang waktunya lebih lama, biasanya lebih dari 30 menit, dan temperatur sampai titik didih air. Nah, selanjutnya ada manfaat minyak atsiri dari daun salam. Yang pertama, kandungan flavonoid bermanfaat sebagai anti-alergik, anti-flavelat, anti-inflamasi, anti-tumor, dan antioksidan sebagai sistem pertahanan tubuh. Kemudian manfaat yang kedua, tanin dan flavonoid merupakan bahan aktif
yang mempunyai efek anti-inflamasi dan antimikroba. Manfaat yang ketiga, minyak atsiri secara umum mempunyai efek sebagai antimikroba, analgesik, dan meningkatkan kemampuan agresif. Kemudian manfaat yang keempat, kandungan citral dan eugenol mempunyai fungsi dalam menurunkan kadar tekanan darah sebagai fungsi anestetik dan fungsi antiseptik. Manfaat yang kelima yaitu kandungan minyak atsiri yang terdapat pada daun salam bersifat sebagai antibakteri dan beraroma gurih. Manfaat yang keenam yaitu daun salam mengandung minyak atsiri yang digunakan dalam industri obat-obatan, makanan, dan parfum. Selanjutnya ada kandungan kimia dari tanaman salam. Tanaman salam mengandung minyak atsiri sebanyak 0,2%, yaitu citral dan eugenol, kemudian mengandung flavonoid, yaitu katekin dan rutin, mengandung tannin, metilkavikol atau estragol atau p-allylanisol, mengandung sesquiterpen, triterpenoid, steroid, saponin, dan karbohidrat. Berikutnya adalah kandungan kimia dari daun salam. Daun salam mengandung vitamin dan mineral. Vitamin yang terkandung dalam daun salam yaitu vitamin C, vitamin A, vitamin E, etianin, riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Mineral yang terkandung dalam daun salam seperti selenium, kalsium, magnesium, seng, sodium, potasium, besi, dan fosfor. Selanjutnya yaitu tentang kandungan minyak atsiri daun salam. Minyak atsiri daun salam terdiri dari fenol sederhana, yaitu asam fenolat, misalnya asam galat, sesquiterpenoid, dan lacton. Selain itu, minyak atsiri daun salam juga mengandung saponin, lemak, dan karbohidrat. Senyawa utama pada ekstrak flavor minyak atsiri daun salam yaitu ada cis-4-decenal sebanyak 27,12%, oktanal sebanyak 11,98%, alpinen sebanyak 9,09%, farnesol sebanyak 8,84%, deosinen sebanyak 7,62%, dan nonanal sebanyak 7,60%. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.